Maaf Ririn. Apa balasannya WA-nya? Tanya Kak Siska. Hanya dibaca saja Kak. Ini kebiasaan kalau sudah tersudutkan. Mataku masih melihat layar ponsel. Pesan WA yang aku kirim yang sudah centang biru 2 tidak ada balasan. Kak Siska menghela napas besar, seperti ikut kesal. Dasar lelaki pengecut. Ia coba-coba main dengan kita. Dikiranya kita seperti keluarga Sarah yang diam setelah disakiti. Dikiranya kita keluarga biasa-biasa aja. Akan kita tunjukkan bagaimana keluarga kita sebenarnya. Geram Kak Siska. Rasa sakit hati membuatku meneteskan butiran bening. Dicampakkan karena tak bisa hamil. Penghinaan juga ditunjukkan depan wartawan dengan membela Sarah. Aku tak bisa terima semua ini. Tidak ada yang boleh memperlakukan aku seperti ini. Siapapun orangnya, tidak boleh. Jangan menangis. Kak Siska mengulurkan tisu. Kamu tak sendiri. Aku masih hidup dan akan membantumu membalaskan Ismail dan maminya. Aku sangat sakit hati, Kak. Aku juga kecewa. Hatiku sangat hancur. Bahkan melanjutkan kata-kata, rasanya tenggorokan ini tersekat dengan sebuah rasa yang teramat terluka. Jika ancaman itu tidak membuat Ismail dan maminya gentar, coba lakukan sesuatu yang lain. Lalu Kak Siska menyeruput kopinya. Apa maksud kakak dengan cara lain? Sepertinya Kak Siska punya sebuah ide. Temui Sarah, ajak ia menyepakati sebuah tindakan yang membalas semua perlakuan Ismail dan maminya. Jika dengan jalan mengancam tidak mempan, karena Ismail juga punya uang buat melawan, gunakan sesuatu yang membuat mereka terluka. Kak Siska menepuk dadanya. Aku mengerti. Kak Siska menyuruhku menemui Sarah agar nanti bisa melawan Ismail. Sekarang Ismail terlihat sangat mencintai Sarah dengan membuat hatinya terluka karena kecewa atas penolakan. Mas Ismail bisa merasakan sakit hati yang aku rasakan. Menyerang hati lebih mematikan daripada menyerang dengan ancaman. Seperti aku sekarang, hatiku terasa sangat terluka dan hampir saja mau mati karena tak terima atas dicampakkan. Andaikan rasa cinta ini bisa dibuang jauh, andaikan rasa ini bisa digantikan dengan lelaki lain, andaikan. Tetapi kenyataannya, aku tidak bisa dan sangat terluka. Baiklah, Kak, aku akan mencari tahu di mana tempat tinggal Sarah. Sangat mudah mencarinya karena ia melahirkan di rumah sakit yang masih di kota ini. Tidak sulit mencari Sarah di kota ini. Dalam data rumah sakit bisa dilihat di mana alamat Sarah sekarang. Akan aku temui dia sekarang juga. Akhirnya aku sampai di alamat yang dituju. Ini hanya rumah petak di samping rumah potong sapi. Sangat memprihatinkan. Pasti ia hidup serba kekurangan hingga putrinya tinggal bersama mantan mertuanya. Mungkin inilah kesempatanku menaklukkan Sarah. Pintu yang dibiarkan terbuka, bisa dilihat Sarah sedang mengganti popok bayinya. Aroma bedak bayi tercium hingga depan pintu. Andaikan aku bisa melahirkan dan punya bayi seperti itu. Sarah menoleh ke belakang, tepatnya ke arah pintu. Kamu... Ia tampak terkejut dengan melihatku berdiri di depan pintu melihatnya. Bayanganku memberitahu karena memantulkan hingga ke dalam. Pasti karena itu ia menyadari ada orang lain. Aku mau bicara baik-baik, Sarah, ucapku. Rumah yang kecil dan ada 2 kamar. Bahkan dapurnya bersatu dengan ruang tamu yang tidak ada kursi. Hanya tikar yang terbentang dan 1 meja ukuran sedang tempat tudung saji. Aku yakin uangku bisa membuatnya hidup lebih. Tunggulah di luar, di dalam tidak ada kursi, jawab Sarah, tetap melanjutkan membedung bayinya. Aku duduk di bangku kayu.
Satu bangku panjang menghadap jalan dan satu bangku panjang lagi membelakangi jalan. Ada meja panjang di tengah-tengah. Sepertinya ini tempat menjamu tamu. Tak lama kemudian, Sarah keluar membawa bayinya dan secangkir teh. Teh itu diletakkan di meja. Barulah ia duduk. "Minumlah." "Aku tidak minum teh, tolakku." "Jangan khawatir, aku masak air yang bersih." "Bukan itu, aku lagi mengurangi konsumsi gula." "Oh, sayang kalau dibuang. Kalau gitu, biar minuman ini buat aku." Lalu Sarah meminum teh buatannya. "Aku menawarkan 1 miliar agar kamu mau menyepakati untuk menolak Mas Ismail." Tanpa menunggu lama, aku langsung bicara to the point. 1 miliar? Mata Sarah membulat menatapku, lalu meletakkan cangkirnya di meja. "Ya, dengan uang segitu, kamu pasti bisa beli rumah yang lebih layak dari sini." "Untuk apa?" "Kita sama-sama merasakan dicampakkan oleh lelaki yang sama." Tentu sutradara dari skenario ini adalah Mami. Sarah malah tersenyum sinis. "Aku pernah di posisimu, dicampakkan seperti gelandangan malam itu. Apakah kamu masih ingat?" Aku langsung menatap Sarah, karena kejadian pengusiran malam itu sangat aku ingat. Ya, aku seperti melupakan apa rasanya empati karena rasa cinta pada Mas Ismail. Hanya ingin menjadi istrinya kala itu. "Kamu terdiam karena kejadian itu masih terasa kemarin." "Ya, aku menyesal." "Jadi, apakah kamu mau menyepakati semua ini?" Ini demi membalas Mami dan Mas Ismail. Ku tekan suaraku agar Sarah ikut merasakan sakit hati ulah mereka. Sarah terdiam. Ia menghela napas besar, lalu meneguk lagi tehnya. "Buat apa aku membalasnya? Semua sudah terjadi, dan aku tak ingin berhubungan lagi dengan kalian. Aku hanya ingin hidup tenang dengan anak-anakku." Astaga, ia wanita bodoh atau apa sih? Dengan kehidupan seperti ini lebih tenang ketimbang diberi uang banyak dan bisa membeli rumah yang layak. Pikiran macam apa itu? Bahkan tanpa bekerja keras, mobil dan rumah bisa dimiliki. Dasar bodoh. "Kamu wanita bodoh yang pernah aku temui," ketusku. Ia berani menolak tawaranku, seolah seorang wanita yang punya segudang harga diri. Persetan dengan harga diri, kalau membuat hidup sengsara. Sarah tersenyum sinis lagi. "Aku betul kan? Kamu wanita bodoh, Sarah. Kali ini suaraku lebih lantang. Terserah kamu menilai apa. Coba kamu pikirkan, kita dipermainkan oleh Mami dan Mas Ismail. Semua hanya demi agar bisa memberikan keturunan, dengan menjadikan kita wanita yang dites tidur dengan satu lelaki, seperti kelinci percobaan. Aku kelinci yang hidup di kandang emas, sementara kamu kelinci yang... Aku tak perlu jelaskan, karena kita sama-sama tahu. Aku bisa di sini terlihat baik-baik itu karena sudah melewati yang kamu rasakan sekarang. Meskipun dengan beda cara. Hampir setiap malam saat hamil, aku menangis dengan rasa itu. Dokter pasti tahu kan, kalau wanita hamil tak boleh stres. Aku berhasil melawannya hingga berbulan-bulan. Justru aku berterima kasih pada kalian semua yang telah melakukan itu padaku. Kamu tahu kenapa? Karena berkat kalian semua, aku bisa lebih kuat karena telah menjalani fase itu. Apa? Rasanya aku tak percaya kalau Sarah mengatakan itu. Sekarang aku hanya mau hidup tenang tanpa kalian semua yang ada di masa lalu. Aku tidak akan menuntut apapun dari kalian atau dari bapak anak yang telah aku lahirkan. Jika kamu menawarkan uang 1 miliar demi bisa membalas Ismail dan Mami, kamu salah alamat.
Aku sudah menolak tawaran yang jauh lebih besar dari itu. Jangan bohong, sanggaku. Ia mungkin hanya mau menunjukkan seperti wanita yang punya harga diri. Munafik. Terserah. Aku tak butuh percayamu. Tanyakan aja pada mertua dan suamimu. Bukankah belum resmi cerai? Mereka menawarkan aku kembali ke rumah itu, asalkan anakku bisa bersama mereka, dengan imbalan seluruh warisan Mami dan Mas Ismail. Uang 1 miliar yang kamu tawarkan belum apa-apanya, Dokter Ririn. Astaga, jadi ia wanita yang sangat bodoh, atau aku yang bodoh datang ke sini. Secara tak langsung, ia telah menamparku. Rasanya aku tak percaya kalau Sarah menolak harta sebanyak itu. Bahkan tempat tinggalnya sekarang lebih bagusan kandang anjing aku di rumah. Dasar bodoh. Sok, aku benci dengan hatinya. Aku malu mengakui kalau aku iri dengannya. Aku malu mengakui kalau aku kalah dari seorang wanita kampungan yang standar kecantikan jauh di bawahku. Aku benci dia. Jadi gak usah datang demi ambisi meminta kesepakatan membalas Mas Ismail dan Mami. Aku sudah menolak mereka tanpa kamu minta. Tapi memang itu keinginanku. Jadi sumbangkan saja uang 1 miliar itu ke panti asuhan. Aku masih punya tulang yang kuat membesarkan anak-anakku. Insya Allah pasti ada jalan. Aku meninggalkannya yang sedang menyusui bayinya, tanpa ragu duduk di teras rumah dengan posisi membelakangi arah jalan. Bahkan wajahnya tidak terlihat membenciku. Justru mimik wajah kasihan ditunjukkan, walaupun ia tidak mengatakannya. Aku bisa aja membalasmu dengan kekerasan. Lelaki aja bisa aku kalahkan di lapangan, apalagi kamu, Dokter Ririn. Tapi itu tidak aku lakukan, karena ini demi ketenangan hatiku. Jika aku terus merasakan ingin membalas perbuatanmu, hidupku tidak akan tenang. Aku tidak nyaman dengan perasaan itu. Ucapan Sarah masih terngiang kala aku sedang menyetir mobil. Aku memukul setir mobil karena kesal. Aku benci padamu, Sarah. Aku iri dengan cara pikiranmu. Aku iri dengan caramu menyikapi masalah ini. Aku benci kamu karena telah mengalahkan aku dengan cara yang belum dimiliki wanita lain. Aku benci karena kamu pantas dicintai Mas Ismail. Aku benci itu. Dalam menyetir mobil, air mata ini mengalir karena rasa benci dan telah kalah. Seorang Dokter Ririn yang terkenal dermawan, cantik, dan dari keluarga terpandang adalah seorang pelakor dan kini mendapatkan karma karena hati terluka dengan rasa cinta. Aku bisa mendapatkan segala-galanya. Dari SD selalu juara karena kepintaran yang jarang dimiliki wanita lain. Hidup dalam berkecukupan, tak ada yang kurang. Namun sekarang aku merasakan hampa, kehilangan lelaki yang dicintai karena seseorang seperti Sarah. Aku benci kamu, Sarah. Aku putuskan mendatangi Mas Ismail. Ia sedang duduk di teras belakang, melihat jauh ke depan. Aku tahu, ia memikirkan sesuatu. Sarah, pasti dia yang dipikirkan. Mas Ismail langsung berpaling padaku. Ririn, ia tampak terkejut dengan kehadiranku. Kenapa tidak membalas WA aku? Silahkan laporkan. Aku sudah siap berperang di pengadilan. Benar kata Kak Siska, ia punya uang melawanku. Oke, sekarang jawab pertanyaanku. Apa? Alisnya bertaut menatapku. Apakah kamu mencintai Sarah? Sangat mencintainya, jawabnya tanpa ragu. Dada ini sesak mendengar itu. Aku sangat terluka, sangat. Baiklah, jika kamu tidak bisa jadi milikku, maka kamu tidak boleh menjadi milik wanita lain. Aku menodongkan pistol ke Mas Ismail. Ini di luar rencanaku,
dengan Kak Siska. Bersambung.